Hari ini kami sampaikan tim penyidik ini telah melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu tersangka S. Jadi sebelum ditahan ini ditetapkan dulu sebagai tersangka. Setelah pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, proyek pengadaan seragam sekolah tahun 2018 pada Disdikbud Kutai Barat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, kembali menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus yang serupa. Namun kali ini proyek yang disebut markup anggaran ini melalui APBD pada tahun 2017. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti menegaskan, penetapan 3 orang tersangka ini berdasarkan hasil audit BPKP Kaltim, nomor LAPKKN 106, PW tanggal 17 Mei tahun 2022, tanggal 13 Maret tahun 2022, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.505.525.101. Perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, di mana pada sebelumnya 2 orang tersangka berinisial BM dan S, selaku penyedia dan pengadaan barang tersebut, telah dilakukan penahanan yang dititipkan di sel tahanan Polres Kutai Barat pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kemudian satu tersangka lainnya merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK, pada kala itu di instansi terkait, yang saat ini menjabat sebagai Kabid Pendidikan pada Disdikbud setempat, yang berinisial WS, yang juga dilakukan penahanan pada sore hari ini tadi, tanggal 19 Agustus tahun 2022, penahanan itu dilakukan setelah WS menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim medis di RSUD Harapan Insan Sendawar. Hari ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan kami, hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan pakai seragam anak sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tahun 2017. Jadi sebagaimana yang sering rekan-rekan tanyakan kepada kami ya, bagaimana lanjutnya, hari ini kami sampaikan tim penyidik ini telah melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu tersangka S. Jadi sebelum ditahan ini ditetapkan dulu sebagai tersangka S. Jadi selain tersangka S, hari ini ada penetapan tersangka BAM. Nah, BAM ini tidak kita tahan karena sedang ditahan dalam perkara lain. Kan? Ini ada dasarnya ini Pak, nomor suratnya ada di sini ya, ada rilisnya kan? Dan juga sebelumnya penyidik juga sudah melakukan penahanan terhadap orang tersangka inisial WS pada tanggal 10 Agustus 2020 kemarin ya. Jadi dijemput dari Bandung, dibawa, ditahan di rutan Polres Kutai Barat, itu dari sini. Jadi hari ini kita sampai pada kawan-kawan gitu kan, bahwa sampai saya baru 3 tersangka yang kita tetapkan, 2 orang sudah kita tahan, 1 belum ditahan karena ditahan dalam perkara lain. Jadi kedua tahanan ditahan di rutan Polres Kutai Barat. Jadi ada tersangka WS dan tersangka S. Tersangka WS ini selaku kontraktor dari perusahaan. Sementara S ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tahun 2017. Dikonfirmasi terpisah, Kasipitsus Kejari Kutai Barat, Iswan Nur, didampingi Kasih Intel Kejari Kutai Barat, Riki R. Panggabean menambahkan, salah satu pelaku berinisial BM sebelumnya juga telah ditetapkan menjadi tersangka dengan kasus yang sama, yakni proyek pengadaan seragam sekolah di Disdikbud Kutai Barat melalui anggaran APBD tahun 2018. Hasil penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah tahun 2017 itu, tersangka BM juga terlibat pengadaan barang tersebut, yang saat ini tersangka masih dalam tahap penuntutan pada kasus 2018 di Rumah Tahanan Samarinda. Untuk diketahui, tersangka BM sebelumnya juga telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp150 juta yang diterima Kejaksaan Negeri Kutai Barat
sehingga kerugian keuangan negara dari sebesar Rp1.605.525.101 menjadi berkurang. Ketiga tersangka ini dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penyidikan, nomor Prin-600/0, pukul 4.19 FD, tanggal 2 Agustus tahun 2022, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Ketiga tersangka dilakukan penahanan di sel tahanan Polres Kutai Barat selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus hingga tanggal 7 September tahun 2022. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Heri Bertus Hajang, AJK TV melaporkan.